Kali ini dalam channel Aries 17 kita akan membahas mengenai gelombang stasioner. Gelombang stasioner bisa kita lihat pada gambar. Gelombang stasioner ini dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat pada kegiatan olahraga seperti gambar di bagian sebelah kiri, yaitu untuk membentuk otot dengan menggerakkan tali. Maka ada juga kalau penerapan gelombang stasioner dalam kehidupan sehari-hari lainnya, yaitu pada alat musik gitar. Pada alat musik gitar, senar yang dipetik maka menghasilkan sebuah gelombang yang disebut juga dengan gelombang stasioner. Nah, dari dua contoh ini dapat kita nyatakan bahwa gelombang stasioner adalah gelombang yang mempunyai amplitudo tidak tetap atau berubah-ubah. Gelombang stasioner disebut juga gelombang berdiri atau gelombang tegak yang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gelombang stasioner ujung terikat, contoh pada senar gitar, gambar di samping, dan yang kedua adalah gelombang stasioner ujung bebas, contoh tali yang terikat pada gambar sebelumnya. Kita bisa lihat bahwa ada simulasi gelombang stasioner. Gelombang stasioner gambar yang pertama adalah yaitu gelombang stasioner yang ujungnya terikat. Ketika tali digerakkan, maka terjadi seperti gambar ini, gelombang tali akan bergerak menuju ujung tempat terikatnya tali dan akan kembali lagi. Kita bisa bandingkan gelombang stasioner pada ujung bebas. Ketika tali digerakkan sehingga membentuk gelombang, pada ujung bebas terlihat bahwa membentuk gelombang pada ujungnya, yaitu membentuk puncak gelombang. Selanjutnya kita akan mempelajari lebih dalam mengenai gelombang stasioner ujung tetap atau ujung terikat. Gambar yang tadi, yaitu ketika tali digerakkan, maka gelombang akan terbentuk pada ujung terikat dan akan membentuk gelombang pantulan seperti animasi di samping. Pada gambar adalah gelombang stasioner yang salah satu ujungnya dalam keadaan terikat. Nah, amplitudo superposisi gelombang disingkat dengan AS pada ujung terikat memenuhi persamaan AS sama dengan 2A sin 2V X per lambda. Seperti ini persamaannya. Saya lanjutkan. Nah, secara umum, gelombang yang tadi, yaitu ketika naik turun, bisa kita gambarkan seperti ini. Maka ketika ujungnya tetap, ketika gelombang bergerak pada ujung tetap, seperti ini, ketika mencapai titik ikatan, maka terjadi pantulan yang digambarkan seperti ini, yaitu berwarna ungu. Ini adalah gelombang pantulan dan gelombang datang. Maka bisa kita nyatakan bahwa menentukan letak simpul gelombang, perhatikan di sini ada simpul terbentuk pada titik 0, selanjutnya terbentuk lagi ketika pertemuan antara gelombang datang dan gelombang pantul, yaitu S2, S3, dan S4. Maka untuk menetapkan simpul, kita dapat nyatakan bahwa simpul terbentuk saat sin 2V X per lambda sama dengan 0. 2A sin 2V X per lambda. Maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa
simpul itu terbentuk pada saat sin 2V X per lambda sama dengan 0. Saya lanjutkan. Sinus, berarti sinus bernilai kalau kita lihat pada gambar yaitu pada titik 0, pada titik V, pada titik 2V, 3V, sampai dengan seterusnya NV. Maka di sini kita bisa tuliskan bahwa simpul terbentuk saat sin 2V X per lambda sama dengan 0 tadi, maka bisa kita katakan juga bahwa sin terbentuk pada NV kalau kita lihat pada gambar. Dari kedua persamaan yang disubstitusi ini, maka kita bisa hilangkan sin, karena di sebelahnya ada sin, dan V bisa kita hilangkan sehingga persamaannya menjadi 2X per lambda sama dengan N. Di mana N adalah titik simpul. Sehingga persamaan ini bisa ditulis bahwa X sama dengan N per lambda per 2, atau bisa juga kita tulis dengan 2N lambda per 4. Dengan nilai N yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Masih berkaitan dengan gelombang stasioner ujung tetap, maka bisa kita tampilkan di sini jika kita ingin mencari perut gelombang, seperti gambar ada P1 berarti perut pertama, P2 perut kedua, P3 perut ketiga, dan P4 sampai dengan P seterusnya. Maka bisa kita katakan bahwa perut gelombang pada ujung tetap yaitu terbentuk saat sin 2V X per lambda kurang lebih bernilai 1. Di sini kita lihat sumbu Y, yaitu ketika sin maksimum bernilai 1 dan sin minimum berada di bawah sini sumbu Y, yaitu minus 1. Maka bisa kita nyatakan bahwa sinus bernilai bisa plus 1 dan juga bisa min 1 pada sudut fase, yaitu di sini kita lihat ini adalah sudut V per 2 dan ini adalah sudut 3 per 2V dan ini 5 per 2V dan seterusnya sudut fase tersebut terbentuk sehingga tempat terbentuknya perut bisa kita tuliskan bahwa sin 2V X per lambda sama dengan sin 2N plus 1 V per 2. Berdasarkan aritmatika bisa kita nyatakan bahwa 2N plus 1. Sehingga dari persamaan ini, karena kiri dan kanan ada sin dan ada V, maka kita bisa hilangkan persamaannya menjadi X sama dengan 2X per lambda sama dengan 2N plus 1 per 2. Maka V juga bisa kita hilangkan sehingga kita untuk menentukan nilai X sama dengan yaitu lambda pindah ke sebelah, maka 2N plus 1 lambda per 4. Dan 2 dibagi 2 menjadi hilang sehingga 2N plus 1 sama dengan lambda per 4. Dengan nilai N sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Saya lanjutkan pada contoh soal. Misal di sini ada seutas tali yang panjangnya 4 meter dengan satu ujung terikat digetarkan sehingga pada tali merambat gelombang sinus dengan amplitudo 5 cm. Periodenya adalah 0,2 second dan panjang gelombang 25 cm. Jika X adalah jarak sebuah titik dari ujung pantulan, maka kita bisa menentukan amplitudo superposisi gelombang pada X sama dengan 1/3 meter dan letak perut gelombang dari ujung pantulan. Untuk menyelesaikan persamaan ini,
maka kita tulis dulu diketahui, sehingga diketahui kita dapatkan bahwa L sama dengan 4M sama dengan 0,05 M. Di mana T sama dengan 0,2 second dan lambda sama dengan 0,25 meter. Apabila ditanya adalah amplitudo superposisi, maka AS dan XP adalah letak perut gelombang dari ujung pantulan, sehingga kita dapat selesaikan soal ini dengan menjawab bahwa delta S yaitu 2A sin 2V X per lambda. Di mana 2 dikali dengan amplitudo tadi 0,05 meter sin 2V, di mana X sama dengan sepertiga di sini, dan lambda sama dengan 0,25 meter sama dengan seperempat. Maka di sini kita bisa hilangkan M dan M, tinggal M yang ada di sini. Sehingga persamaannya menjadi 0,1 sin 8/3 pi sama dengan 0,05 akar 3. Dengan satuan meter. Untuk menjawab berapa jarak masing-masing, maka kita bisa nyatakan bahwa XP sama dengan dalam kurung 2N plus 1 lambda per 4 sama dengan 2N plus 1 0,25 per 4. Maka seperempat dibagi dengan 4 sama dengan 1/16. Sehingga apabila N sama dengan 0 kita peroleh 1/16. Apabila N sama dengan 1 maka kita peroleh 2 kali 1, 2 ditambah 1 menjadi 3, 3/16. Dan apabila nilainya 2, 2 dikali 2 sama dengan 4 ditambah 1 menjadi 5, berarti 5/16. Maka dan seterusnya sampai dengan titik ke-16 bisa kita nyatakan bahwa jaraknya yaitu 1/16, 3/16, 5/16, 7/16, dan seterusnya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai gelombang stasioner ujung bebas. Pada gambar kita perhatikan animasi bahwa ketika tali digerakkan pada ujung bebas, maka akan membentuk puncak gelombang pertama. Dari sini bisa kita nyatakan bahwa persamaannya Y sama dengan 2A cos 2V X per lambda sin 2V T. Waktu dibandingkan dengan periode dikurang dengan panjang tali dibagi dengan panjang gelombang. Dengan amplitudo superposisi yaitu AS sama dengan 2A cos 2V X per lambda. Gelombang stasioner ujung bebas secara umum bisa kita gambarkan seperti tadi ketika dia naik, selanjutnya gelombang pantul kembali lagi. Jika kita berikan gelombang, maka gelombang datang dan gelombang pantul seperti itu terus-menerus, maka bisa digambarkan bahwa puncak perut gelombang yaitu P1, P2, P3, P4, dan P5. Sedangkan simpul pada gelombang titik bebas yaitu S1, S2, S3, S4 sampai dengan. Di mana di sini kita bisa dapatkan bahwa apabila titik sumbu bernilai 0, maka titik maksimum P1 bernilai 1 dan minimum bernilai -1. Sehingga menentukan perut gelombang bisa kita lihat di sini, yaitu perut gelombang terbentuk saat cos 2V X per lambda sama dengan plus minus 1. Di mana letak perut
bernilai plus minus saat 0, saat V, saat 2V, saat 3V, dan seterusnya sampai dengan NV. Maka cos 2V kita bisa nyatakan bahwa cos 2V X per lambda sama dengan cos NV. Sehingga perut gelombang dapat kita nyatakan karena kiri kanan ada cos, kita bisa hilangkan, dan V kita bisa hilangkan, sehingga kita peroleh 2X per lambda sama dengan N. Maka persamaan ini bisa kita tuliskan bahwa X sama dengan N lambda per 2 atau X sama dengan 2N lambda per 4. Dengan nilai N yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Gelombang stasioner ujung bebas berikutnya, setelah kita tadi bisa menentukan perut gelombang, maka bagaimana jika kita menentukan simpul-simpul gelombang? Untuk menentukan simpul gelombang, maka yang pertama kita lakukan bahwa diingat amplitudo superposisi ketika ujungnya bebas sama dengan 2A cos 2V X per lambda. Berdasarkan persamaan ini, kita tahu bahwa titik simpul itu berada pada titik setengah dari V. Di sini kita bisa lihat setengah dari V, karena ini baru setengah pada puncak. Maka di sini bisa kita nyatakan bahwa V per 2, 3V per 2, 5V per 2. Sehingga simpul dapat kita nyatakan menjadi persamaannya berdasarkan aritmatika cos 2V X per lambda, tadi persamaan tadi, sama dengan cos 2N plus 1 V per 2. Di mana bisa kita hilangkan bahwa cos sama cos bisa hilang, dan V sama V bisa hilang. 2 pindah ke sebelah, maka 2 per 2 dihilangkan, sehingga persamaannya menjadi 2N X per lambda sama dengan 2N plus 1 V per 2. Sehingga apabila kita mencari nilai X, lambda pindah ke sebelah menjadi dalam kurung 2N plus 1 dikali dengan lambda per 4. Dengan nilai N sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya, kita bisa aplikasikan apa yang kita pelajari tadi. Jadi untuk menyelesaikan contoh soal berikutnya. Contohnya adalah seutas tali yang panjangnya 5 meter dengan ujung ikatan bebas digetarkan sehingga pada tali merambat gelombang kosinus dengan amplitudo 10 cm. Jika frekuensi 8 Hz, laju dengan kecepatan 3 meter per second, jika X adalah jarak sebuah titik dari ujung pantulan, maka kita bisa menentukan amplitudo superposisi gelombang pada titik P dan letak perut gelombang dari ujung pantulan. Maka untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita seperti biasa menuliskan diketahui terlebih dahulu bahwa panjang tali adalah 5 meter, sama dengan A-nya adalah amplitudo sama dengan 0,1 meter, F adalah frekuensi 8 Hz, dan V sama dengan 3 meter per second. Yang ditanya adalah delta S dan juga letak perut XY. Maka kita bisa tuliskan bahwa delta S sama dengan 2A cos 2V, di mana X lambda adalah V per F, sehingga kalau seperlambda menjadi F per V. Kita bisa masukkan bahwa X dikali F per lambda sama dengan 2 kali 0,1 meter dikali cos 2V, 5 dikali 8 per 3, sehingga kita dapatkan bahwa delta S sama dengan
amplitudo superposisi sama dengan 0,2 cos 80 per 3 pi, sama dengan 0,05 meter. Bagaimana untuk mencari perut gelombang? Maka kita dapat cari dengan XP sama dengan N lambda per 2 sama dengan NP per F per 2. Sehingga kita dapatkan bahwa N 3 per 16. Maka ketika N-nya 0, maka kita peroleh X di titik 0 sama dengan 0, yaitu letak perutnya. Dan ketika nilainya 1, maka 3 per 16 meter. Apabila N sama dengan 2, kita peroleh 2 per 16 meter, dan seterusnya. Demikian pembahasan mengenai gelombang stasioner dan juga pembahasan soal. Kami selalu berharap bahwa video-video yang kami tampilkan bermanfaat. Terima kasih.